Baik, terima kasih. Ya, sebelum kuliah ini dimulai, sharing dari narasumber kita pagi hari ini, saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae pembicara kita. Bapak Diki Surya Atmaja saat ini adalah Principal Cartographer, Center for Remote Sensing ITB, juga sebagai Vice President of ICOMOS Indonesia, dan juga Board of Experts Indonesia Museum Association West Java Chapter. Beliau lulus dari S1 ITB tahun 1994, Geodetik dan Geometric Engineering, S2 ITB tahun 1999, Industrial Engineering, dan Management. Jadi pagi ini kita sekalian akan bersama-sama belajar, mendengarkan tentang bagaimana sebuah peta wisata dapat menjadi alat untuk memahami budaya. Dan khususnya pagi ini kita akan sama-sama melihat peta wisata Bali yang dipakai untuk memahami budaya Bali, khususnya aspek ruang. Baik, kita akan berikan kesempatan untuk pembicara kita. Silahkan Bapak Diki Surya Atmaja untuk men-sharingkan materinya. Terima kasih. Seperti tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Diki Surya Atmaja. Saya seorang Principal Cartographer. Saya pengajar di ITB untuk bidang kartografi dan GIS. Sesuai permintaan dari pihak Maranatha, saya diminta untuk menyampaikan sebuah materi hasil riset saya mengenai peta budaya. Peta wisata yang dibuat dengan menggunakan atau berdasarkan kepada budaya Bali. Riset ini sudah kami lakukan kira-kira 5 tahun yang lalu, dan pagi ini akan kami sampaikan untuk para Bapak Ibu sekalian dan para adik-adik mahasiswa. Silakan dimulai slide pertama. Ya, latar belakang dari riset ini adalah pada saat itu terjadi sebuah fenomena berupa tourism shift di Bali, di mana banyak sekali pengusaha dalam bidang hotel yang mengeluh karena tingkat hunian hotelnya sangat menurun. Tapi tingkat kunjungan turis ke Bali tetap tinggi. Lalu kemana sebetulnya turis ini pergi? Mereka ternyata tidak lagi ingin tinggal di hotel-hotel berbintang. Mereka lebih senang tinggal di cottages atau di rumah-rumah tradisional atau di kampung-kampung di Bali. Mengapa demikian? Karena mereka ingin lebih dalam mengetahui mengenai budaya Bali. Sementara hal tersebut akan sulit didapat jika mereka tinggal di hotel-hotel. Yang kedua adalah ada masukan dari rekan-rekan di Dinas Pariwisata Provinsi Bali bahwa kebanyakan turis itu berkunjung ke Bali hanya berkunjung ke destinasi itu-itu saja, seperti Kuta, Legian, Sanur, dan sebagainya. Tapi sebetulnya ada sangat banyak destinasi lain yang belum dikenal, tapi sangat menarik justru untuk para turis. Dua hal inilah yang mendasari kami untuk melakukan riset mengenai peta wisata budaya Bali ini. Next. Ya, the shift atau pergeseran dari tourism yang terjadi itu adalah dari leisure, di mana para turis lebih senang awalnya, lebih senang untuk menikmati atau leisure. Kemudian sekarang mereka ingin mengetahui lebih dalam mengenai budaya, tidak hanya leisure. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada banyak destinasi di Bali yang sangat menarik sebetulnya, tetapi tidak banyak dikenal orang, terutama oleh para turis. Ada 92, maaf bukan 99, 92 menurut data tahun 2013 kalau nggak salah, yang kami coba kelompokkan menjadi 10 kelompok destinasi wisata, pantai, pura dan candi, puri dan istana, desa adat, dan sebagainya, ada 10.
Dan ini yang diminta oleh rekan-rekan di Dinas Pariwisata Bali untuk disajikan dalam peta wisata itu. Karena mereka tidak ingin bahwa yang disajikan hanya sekedar destinasi wisata yang sudah banyak dikenal orang. Ya, jadi objektif dari riset ini adalah mencoba untuk mendesain sebuah peta wisata yang berbasis budaya. Dalam hal ini budaya Bali. Ini peta yang sangat biasa. Saya ulangi sekali lagi, sangat biasa yang sering digunakan teman-teman perencana. Justru di sini yang ingin kami coba modify, bagaimana peta yang sangat biasa ini akan kita coba kembangkan dengan pendekatan budaya Bali. Perlu diketahui, peta yang biasa kita lihat sehari-hari sebetulnya adalah peta yang dibuat berdasarkan kepada European base map. Jadi, stylenya itu style Eropa. Mengapa demikian? Karena para kolonial zaman dahulu yang memperkenalkan bagaimana membuat peta dengan cara mereka. Tetapi sebetulnya jauh sebelum mereka datang ke Nusantara, masyarakat kita secara tradisional sudah mengenal peta, tentu dalam bentuk yang berbeda. Jadi sekali lagi, yang kita lihat setiap hari sekarang adalah peta-peta dengan style Eropa. Sementara secara tradisional, masyarakat kita sudah punya budaya untuk membuat sebuah peta. Walaupun tentu bentuknya akan berbeda. Untuk mendesain sebuah peta berbasis budaya, tentu kita akan bertanya, siapa yang akan menggunakan? Background-nya, usia, pekerjaan, dan sebagainya. Itu menjadi pertimbangan dari sebuah desain peta. Secara garis besar, dalam mendesain peta, secara umum kita harus mendesain simbol. Simbol yaitu representasi grafis dari sebuah fenomena yang ada di lapangan. Baik itu fenomena berupa fisik maupun non-fisik. Yang kedua adalah warna. Juga warna perlu didesain, karena tidak mungkin kita menggunakan warna semau kita saja. Demikian juga teks dan layout. Sementara itu, elemen-elemen yang ada pada peta secara umum ada title atau judul, ada legend, ada legenda, ada skala, ada compass rose atau biasa kita kenal dengan arah utara. Saya menggunakan compass rose karena belum tentu dia menuju ke arah utara. Yang berikutnya adalah border atau garis tepi. Yang berikutnya terakhir adalah labels. Labels atau teks yang berisi keterangan tekstual mengenai sebuah unsur pada peta. Tadi di slide sebelumnya ada pendekatan budaya yang akan digunakan untuk membuat atau mendesain peta ini. Pendekatan budaya yang dimaksud di sini adalah heritage yang sifatnya ruang. Jadi warisan budaya Bali, cultural heritage Bali, yang bersifat ruang. Seperti apa? Di sini ada beberapa hal yang saya cantumkan, misalnya spatial layout, atau layout ruang. Ada antropometri, cara mengukur dengan menggunakan tubuh manusia. Ada orientasi, dan sebagainya. Hal-hal inilah Spatial Intangible Heritage Bali yang akan kita gunakan pada saat mendesain peta tadi. Saya akan mulai dengan orientasi. Biasanya kita menunjukkan arah itu mengacu kepada utara, selatan, timur, barat. Atau di luar negeri, di kebanyakan negara, mereka menggunakan istilah North, South, East, and West. Tetapi secara tradisional, masyarakat kita sudah punya cara untuk menunjukkan arah. Begitu juga masyarakat Bali. Mereka
menggunakan patokan bukan arah mata angin, tetapi gunung, laut, angin, dan matahari. Arah ke gunung, kalau kita lihat peta Bali di tengah-tengah itu, pada slide, barisan gunung di Pulau Bali itu merentang, memanjang dari timur ke barat atau dari barat ke timur. Sehingga seolah-olah membagi dua Pulau Bali, Bali Utara dan Bali Selatan. Jika kita sedang berada atau orang Bali berada di bagian selatan Pulau Bali, maka mereka menunjuk ke arah gunung, yaitu ke utara, mereka menyebutnya kaje, ke arah gunung. Sementara ke selatan, kelot, atau artinya ke laut. Sementara ke arah timur disebut kangin, atau ke arah angin. Ke arah barat disebut kauh. Ini berlaku untuk masyarakat Bali yang tinggal di selatan pegunungan Bali. Saya tambahkan sedikit, kenapa disebut kangin? Karena itu adalah arah angin timur. Angin yang digunakan oleh para nelayan untuk berlayar. Dan itu berasal dari dataran Australia, di mana pada saat musim panas di Australia, angin akan berhembus dari Australia ke arah Nusantara. Dan itu yang mereka jadikan patokan sebagai kangin, atau ke arah angin. Kemudian kauh, itu artinya ke tempat matahari terbenam, tentunya ke arah barat. Nah, bagaimana dengan masyarakat Bali yang tinggal di arah utara, di bagian utara Pulau Bali? Kangin dan kauhnya sama, tetapi kaje dan kelotnya berbeda. Untuk masyarakat Bali di utara, kajenya justru ke arah selatan, karena gunung berada di selatan. Sementara kelot ke arah utara justru. Kenapa? Karena laut ada di utara. Berdasarkan pemahaman tadi, kaje, kelot, kangin, kauh, masyarakat Bali punya pemahaman bahwa kaje atau ke gunung itu lebih baik daripada kelot atau ke laut. Mengapa? Karena kaje atau ke gunung, gunung adalah tempat para dewa. Sementara kelot atau laut itu justru tempat para makhluk-makhluk yang tidak baik lah, kira-kira begitu. Ya, ini saya akan coba ambil untuk masyarakat Bali Selatan, di mana mereka memandang kaje ke arah utara, sementara kelot ke arah selatan. Nah, begitu juga dengan kangin dan kauh. Kangin, menurut mereka, lebih baik dibandingkan kauh, tempat matahari terbenam. Jadi, kesimpulannya, kaje dan kangin itu baik, kelot dan kauh itu buruk. Jadi kalau saya coba gunakan masyarakat Bali Selatan, utara, timur itu baik, selatan, barat itu buruk. Dengan demikian, maka arah utara-timur untuk masyarakat Bali Selatan itu adalah yang terbaik, karena dia mengandung sifat kaje dan mengandung sifat kangin. Sementara arah ke selatan barat itu adalah yang paling buruk, karena dia memiliki sifat kauh dan juga sifat kelot. Maka untuk masyarakat Bali Selatan, jika sebuah bidang dibagi menjadi 9, seperti pada slide yang kita lihat sekarang, petak yang kanan atas itu adalah petak dengan sifat terbaik, karena itu disebut dengan utama. Sementara petak kiri bawah itu adalah petak yang paling jelek, karena itu disebut dengan nista. Sementara di tengah-tengah itu menengah disebut dengan madya. Cara pembagian ruang seperti ini disebut dengan sanga mandala atau 9 tempat. Dan ini yang akan digunakan oleh masyarakat Bali untuk menata
letak bangunan atau letak ruang dalam rumah mereka. Ya, Sangha Mandala tadi kemudian diimplementasikan ke dalam pembagian ruang rumah tradisional Bali, seperti yang kita lihat sekarang. Mohon diperhatikan, ada panah arah utara ya, di sebelah bawah dari gambar. Itu arah utara. Nah, kita lihat, tadi petak atau area yang paling baik, yang disebut dengan utama, terletak di timur laut, atau kanan atas. Pada gambar ini, kita lihat, terletak di nomor 2. Nomor 2 itu adalah Sanggah Kemulan atau Pamerajan. Disitulah dibangun pura kecil untuk keluarga saja. Jadi, mengapa pura kecil tadi diletakkan di sebelah kanan atas atau di timur laut? Karena disitulah petak yang terbaik menurut masyarakat Bali, yang disebut dengan utama tadi. Sementara itu, kita lihat ada gerbang di sebelah selatan barat. Nomor 1, itu Natah namanya. Mengapa gerbang diletakkan di sebelah kiri bawah atau selatan barat? Sementara kita lihat tadi pada Sangha Mandala, justru disitulah tempat yang buruk atau nista. Karena menurut anggapan masyarakat Bali, pintu itu atau gerbang tadi itu merupakan pembatas antara area yang baik, yaitu di dalam rumah, dalam pagar rumah, dengan area yang buruk di luar pagar rumah. Karena itu, gerbang atau pintu diletakkan di sebelah selatan barat, atau daerah nista tadi, atau area nista. Beberapa bangunan lain yang perlu kita perhatikan pada layout ini adalah, kalau kita mengacu kepada layout interior sebuah rumah modern saat ini, tentu kita mengenal yang disebut dengan service area. Ada dapur, ada garasi, tempat cuci, gudang, dan sebagainya. Secara tradisional, mereka juga mengenal service area seperti itu, yaitu berada di sebelah selatan. 7 itu paon atau dapur. 8 itu lumbung, tempat menyimpan padi. 9 kandang babi. Jadi semua itu adalah service area menurut persepsi masyarakat Bali. Lalu di mana mereka beraktivitas? Pada bangunan nomor 3 itu adalah Umak Meten, rumah utama, di mana ayah dan ibu berada. Jadi kalau kita mengacu pada rumah modern, itu adalah kamar utama. Sementara nomor 4 itu adalah kamar-kamar yang lain untuk anak-anaknya. Nomor 5 itu adalah balai Tiang Sanga. Di balai inilah mereka melakukan aktivitas sehari-hari yang sifatnya indoor, seperti menganyam, mengukir, melukis, dan sebagainya. Sementara untuk aktivitas outdoor, mereka lakukan di Central Court, di tengah, yang namanya Natah. Disitulah mereka berlatih tari, bermain drama, dan sebagainya, yang sifatnya outdoor. Jadi kurang lebih seperti inilah layout dari rumah tradisional masyarakat Bali, yang mengacu kepada konsep Sangha Mandala tadi. Ya, layout rumah tadi, kemudian saya coba gambarkan secara skematik pada gambar sebelah kiri. Nah, layout inilah
yang akan dicoba ditransformasikan menjadi layout peta di sebelah kanan. Bagaimana analoginya? Tadi kita tahu bahwa nomor 2, sebelah kanan atas, Sanggah Kemulan atau Pamerajan, itu adalah tempat yang paling suci, paling baik. Maka dibangun pura. Dan pura itu adalah tempat petunjuk arah kehidupan. Analogi ini digunakan pada peta yang akan didesain menjadi tempat di mana kita meletakkan arah. Arah apa? Arah utara, selatan, atau kaje, telot, dan sebagainya. Juga tempat petunjuk. Karena pura adalah tempat mencari petunjuk untuk mereka, masyarakat Bali. Kemudian, kalau kita membaca sebuah peta, tentu yang pertama kita ingin tahu adalah judul atau title. Sehingga title seolah-olah menjadi gerbang masuk ke dalam sebuah peta. Analogi inilah yang digunakan sehingga title atau judul peta diletakkan menempati gerbang. Nomor 11 tadi, di sebelah kiri bawah. Sementara tempat kita membaca peta atau beraktivitas dengan peta berada pada area map face di tengah. Nah, kalau kita analogikan dengan layout rumah tradisional Bali, di mana mereka melakukan aktivitas utama, mereka melakukan aktivitasnya di nomor 1, natah tadi, nomor 5, nomor 6, itu adalah area-area tempat mereka melakukan aktivitas utama. Karena itu, area inilah yang digunakan sebagai map face, atau area di mana unsur-unsur peta itu digambarkan. Sementara, service area yang tadi terletak di bawah, atau selatan, nomor 7, 8, 9, pawon atau dapur, 8 itu lumbung, 9 itu kandang babi. Ini adalah service area. Pada sebuah peta, service area ini analoginya sama dengan legenda. Area yang menjelaskan atau membantu pembacaan peta. Jadi kira-kira begitu analogi dari layout peta yang akan dibuat berdasarkan kepada layout rumah tradisional Bali. Ya, berbagai feature, berbagai fenomena, baik fisik maupun non-fisik pada peta, itu digambarkan dengan simbol. Di antaranya adalah simbol titik. Seperti apa? Seperti simbol kota, simbol jembatan, simbol terowongan, dan sebagainya. Nah, karena kita akan membuat peta wisata, di mana fenomena yang kita sajikan adalah destinasi-destinasi wisata, yang tadi sudah dikelompokkan menjadi 10 macam destinasi, maka kita perlu mendesain simbol dari masing-masing kelompok destinasi tadi, yang 10 tadi. Simbol itu didesain berdasarkan produk-produk budaya Bali, seperti yang kita lihat di sini. Ada pura, candi, ada puri atau istana, ada desa adat, ada museum. Pattern ini semua dibuat berdasarkan kepada produk-produk budaya Bali, diantaranya berupa bangunan. Mungkin yang menarik adalah ada golongan wisata perbukitan di Bali. Simbolnya dari mana? Mungkin kalau simbolnya dengan menggunakan gambar gunung biasa, tidak terlalu istimewa. Tapi kalau kita mencoba mengambil dari akar budaya Bali,
Perbukitan atau pegunungan pada wayang disebut dengan gunungan. Gunungan Bali berbeda dengan gunungan Jawa. Gunungan Jawa memiliki ujung atas yang lancip. Sementara kita lihat di bagian bawah, ada gunungan Bali berbentuk bulat, bundar maaf. Nah, gunungan inilah yang digunakan untuk membuat simbol gunung, yang nanti akan merepresentasikan destinasi wisata perbukitan. Ya, bagaimana dengan warna? Masyarakat Bali mengenal satu pemahaman yang disebut dengan Dewata Nawa Sanga. Mereka percaya bahwa setiap penjuru mata angin itu dijaga oleh dewa yang berbeda, yang memiliki senjata yang berbeda, dan juga warna yang berbeda. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri, mungkin terlihat ada 8 bagian. Sebetulnya 9, termasuk yang di tengah, yang berwarna-warna itu. Jadi ada 9 mata angin yang diyakini oleh mereka, di mana masing-masing dijaga oleh dewa yang berbeda, dengan warna yang berbeda pula. Dan masing-masing warna tadi memiliki makna dalam budaya Bali. Bisa dilihat di situ ya. Hitam artinya gunung memelihara, biru dan sebagainya, sampai dengan ke berumbun. Berumbun ini adalah kombinasi warna yang di tengah. Itu berarti pusat juga bermakna kesucian. Nah, warna-warna ini, ke-9 warna ini, yang akan digunakan nanti pada saat menentukan warna dari simbol yang disajikan pada peta. Tentu sesuai dengan golongan destinasi wisata yang akan kita buat. Ya. Berdasarkan pattern dan colors tadi, dibuatlah simbol-simbol seperti yang kita lihat di sebelah kanan. Tentu dibuat berdasarkan makna yang tersimpan di masing-masing warna tadi. Contoh, untuk pantai. Pantai digunakan warna hijau. Mengapa? Karena hijau melambangkan penyatuan matahari terbenam dan laut, keseimbangan, kesempurnaan. Karena itu, warna simbol pantai yang patternnya berbentuk pohon kelapa, itu menggunakan warna hijau. Puri dan istana menggunakan warna merah. Mengapa? Karena merah memiliki makna kekuatan, power, atau kekuasaan, dan seterusnya. Ya. Di samping warna yang diambil dari Dewata Nawasanga tadi, ada warna lain yang kita gunakan yang diambil dari warna kostum tradisional penari Bali, yaitu hijau dan emas. Jadi bukan kuning, emas sebetulnya. Hijau tentu saja melambangkan kesuburan, sementara emas melambangkan keagungan. Ada warna lain yang juga kita adopsi, yang berasal dari kain poleng, yaitu kain yang biasa dililitkan pada patung-patung yang ada di Pulau Bali. Kain itu berwarna hitam dan putih. Sebetulnya 3 warna, hitam, putih, dan abu-abu warnanya. Warna hitam itu memiliki makna keburukan, kejahatan, evil. Sementara warna putih melambangkan kesucian, kebaikan, good. Bagaimana dengan warna abu-abu? Warna abu-abu melambangkan sesuatu di antara kebaikan dan kejahatan. Dan ketiga warna ini melambangkan apa yang ada di sekeliling manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kebaikan, keburukan, dan hal-hal yang berada di antaranya.
Ya, warna emas dan hijau tadi, di mana warna emas melambangkan keagungan, hijau melambangkan kesuburan, kemudian digunakan untuk merepresentasikan topografi dari Pulau Bali. Seperti yang kita lihat pada peta sekarang. Ya, tadi ada label. Salah satu elemen dari peta adalah label, bentuknya teks. Kami mencoba untuk membuat label tidak dengan menggunakan huruf Latin, tapi huruf Bali. Tentu tidak semua label, karena akan menyulitkan para pembaca peta. Sejumlah label kita gunakan huruf Bali seperti yang kita lihat pada slide. Pelafalannya sama dengan huruf Jawa, Hanacaraka, Data Sawaran, dan sebagainya, tapi bentuknya agak berbeda. Sementara itu, ada hal-hal yang berupa numerik atau angka pada peta, misalnya angka koordinat atau posisi. Tidak banyak orang tahu bahwa masyarakat Bali juga punya cara untuk menuliskan angka, tidak hanya huruf 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, huruf dan angka ini, tipografi ini, yang akan kita gunakan untuk membuat label atau mendesain label yang ada pada peta dimaksud. Contoh seperti ini, title atau judul peta sengaja dibuat dengan menggunakan huruf Bali. Tentu di bawahnya dibuat terjemahannya dalam huruf Latin, supaya mudah dibaca. Dari atas ke bawah, itu bunyinya Bali, Sana, dan Sinah. Artinya, The Hidden Bali, sesuatu yang tidak terlihat. Mengapa diberi judul The Hidden Bali, atau sesuatu yang tersembunyi? Karena peta yang akan dihasilkan nanti, itu setidaknya punya dua hal yang tersembunyi yang bisa dipelajari oleh pembaca peta dalam hal mengenal budaya Bali dan pariwisata Bali. Pertama, hal-hal tadi yang saya sampaikan, konsep ruang, ya, konsep warna, dan sebagainya, itu mereka bisa pelajari dengan membaca peta wisata tersebut. Itu yang tersembunyi, yang pertama. Yang kedua adalah, karena peta yang akan dihasilkan nanti, itu setidaknya punya dua hal yang tersembunyi yang bisa dipelajari oleh pembaca peta dalam hal mengenal budaya Bali dan pariwisata Bali. Pertama, hal-hal tadi yang saya sampaikan, konsep ruang, ya, konsep warna, dan sebagainya, itu mereka bisa pelajari dengan membaca peta wisata tersebut. Itu yang tersembunyi, yang pertama. Yang kedua adalah destinasi-destinasi wisata yang tercantum pada peta tersebut, itu adalah destinasi yang tersembunyi, karena bukan destinasi yang umum dikenal masyarakat. Tadi saya sampaikan 92 destinasi yang jarang diketahui orang. Jadi dua hal inilah yang melandasi mengapa peta ini kemudian disebut atau diberi judul The Hidden Bali, atau dalam bahasa Bali, Bali, Sana, dan Sinah. Ya. Tentu kita mengenal cara mengukur jarak dengan menggunakan bagian tubuh kita. Sejengkal, sedepa, sehasta, selangkah, itu hal-hal yang biasa kita gunakan sehari-hari. Itu pun dikenal oleh budaya Bali, seperti halnya kita lihat pada gambar sebelah kiri. Agemel, segenggam, acengkang, sejengkal, sahasta, sehasta, atengan depa agung, sedepak, tapak betis, satu kaki. Tapi ini adalah jarak-jarak atau panjang-panjang yang sifatnya pendek, kecil.
Bagaimana dengan jarak-jarak jauh yang biasa digunakan pada peta? Biasanya, pada peta kita menggunakan jarak misalnya kilometer atau mile. Bagaimana masyarakat Bali secara tradisional mengukur jarak jauh? Mereka menggunakan setidaknya ada dua hal. Satu, panimpukan. Mungkin pernah mendengar kata-kata timpuk, melempar. Jadi, panimpukan itu artinya satu pelemparan batu. Itu cara masyarakat Bali mengukur jarak, untuk jarak yang lebih jauh. Yang lebih jauh lagi, mohon maaf, tidak tergambar di sini, yaitu panelengan. Panelengan artinya adalah sejauh mata memandang. Dalam sebuah riset yang saya baca, ada orang yang mencoba mengkonversi seberapa jauh panelengan itu, seberapa jauh pandangan mata itu, tentu dalam kondisi cuaca cerah ya. Kalau cuaca jelek atau mendung, sangat pendek. Panelengan dalam kondisi cerah kurang lebih sama dengan 5 km. Dan inilah yang akan digunakan pada peta tadi. Jadi tidak menggunakan kilometer, tapi menggunakan panelengan. Ya. Kita lihat di sini, ada title, ada Dewa Tanawa Sanga yang menjelaskan mengenai warna tadi. Masing-masing dewa punya warna sendiri-sendiri. Kita coba lihat scale atau skala. Di situ ada konversi ya. 0, 1, 2, 3, 4 panelengan. Sebelah atas, sebelah bawahnya 0, 5, 10, 15, 20 km. Aslinya, pada peta tadi, kami tidak menggunakan kilometer. Kami hanya menggunakan panelengan. Tentu ini akan memancing orang untuk memancing keingintahuan orang. Mengapa jarak-jaraknya menggunakan satuan panelengan? Dan ini akan memancing orang untuk mengetahui atau mempelajari lebih jauh mengenai budaya Bali. Demikian juga dengan koordinat. Biasanya kita menggunakan sekian derajat lintang utara, sekian derajat bujur timur, dan sebagainya. Angka-angka ini juga kita coba sajikan dalam angka Bali. Yang tentu akan memancing orang untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana cara orang Bali menulis angka. Ya, di bagian atas itu ada simbol-simbol tadi, yang pattern-nya dibuat dengan menggunakan atau berdasar kepada produk budaya Bali. Kemudian warna juga menggunakan warna dari Dewata Nawasanga tadi. Jadi tidak acak, tidak hanya sekedar keinginan menggunakan warna tertentu, tapi memang setiap warna punya makna masing-masing. Semua hasil kajian tadi dirangkum ke dalam sebuah peta seperti ini. Sekilas seolah-olah seperti peta biasa saja, tapi kalau turis mencermati peta ini, maka mulailah muncul keanehan-keanehan yang tidak biasa, seperti kalau kita membaca sebuah peta umum. Contoh, tadi saya sampaikan, mengapa judul peta diletakkan di sebelah kiri bawah, The Hidden Bali. Karena biasanya judul peta terletak di atas, tengah, atau atas kanan. Kemudian, mengapa tidak ada arah utara? Yang ada adalah Kaje, Kelot, Kangin, Kauh. Itu pun ada dua. Kita lihat sebelah sisi kanan. Ada Kaje, Kelot, Kangin, Kauh di daerah utara. Dan juga Kaje, Kelot, Kangin, Kauh di daerah selatan. Dan itu berbeda. Tentu hal ini akan memancing orang atau para turis untuk mempelajari mengapa tidak ada arah utara, yang ada adalah Kaje, Kelot, Kangin, Kauh, dan berbeda untuk utara dan selatan. Demikian juga dengan skalanya.
Mengapa peta ini menggunakan satuan panalengan, tidak kilometer? Kira-kira begitu. Dan banyak hal lainnya, seperti mengapa bentuk simbol seperti itu, mengapa warna simbol seperti itu, dan semua itu termasuk border ya, mohon maaf, ini tentang border atau garis batas. Mengapa menggunakan garis batas seperti pola kain poleng, hitam putih dengan ada warna abu-abu. Nah, semua hal itu seolah-olah hidden, seolah-olah tersembunyi, seolah-olah suatu hal yang misteri. Jawabannya ada di balik peta ini. Ya, ini adalah jawaban atau keterangan mengenai semua hal yang tercantum pada peta yang ada di sisi depan. Jadi dengan peta ini, para turis tidak hanya sekedar mengetahui di mana destinasi sebuah tempat, destinasi wisata, maaf, kemana arahnya, lewat jalan mana, tapi mereka didorong, tanda kutip mungkin dipaksa, untuk belajar bagaimana cara orang Bali memandang ruang. Peta ini sudah pernah saya coba sampaikan di sejumlah tempat, bahkan pernah saya presentasikan di Washington DC 2017 saat konferensi kartografi internasional. Dan karena banyak hal yang tidak biasa, ini menjadi satu daya tarik sendiri untuk mereka mau mempelajari budaya Bali. Ya, saya kira selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah dibagikan. Kepada teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu yang sudah hadir dan mempunyai pertanyaan atau komentar, kami persilahkan untuk men-chat atau menuliskan dalam chat. Nanti kami akan membacakan pertanyaannya. Saya cek dulu apakah sudah ada pertanyaan. Ya, sejauh ini belum ada pertanyaan. Silakan bagi Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang mempunyai pertanyaan bisa diketik di chat. Jadi moderator kami akan membacakan pertanyaannya. Oke, ada satu pertanyaan dari Bu Yunita. Sangat menarik dan mengetahui bahwa ternyata peta itu tidak harus standar dalam hal layout dan penggunaan tanda juga simbol. Menurut Bapak, apakah logika serupa seperti mapping ruang untuk layout, makna, warna, dan simbol, skala pengukuran, dapat diaplikasikan pada peta daerah lainnya di Indonesia? Silakan. Ya, terima kasih. Tentu saja ini sebuah tantangan, tapi juga opportunity. Kenapa? Karena begitu kayanya budaya kita, masing-masing daerah punya cara sendiri dalam memandang ruang. Kalau kita pergi ke Priangan, tentu akan punya cara pandang yang berbeda mengenai ruang. Kita pergi ke Sulawesi juga demikian, dan berbagai daerah lain yang ada di Indonesia. Dan mengapa waktu itu kami memilih Bali? Karena Bali lah yang banyak dikenal oleh para turis. Dan kebetulan Bali lah yang menjadi leader dalam hal pariwisata di Indonesia. Sehingga diharapkan ini menjadi satu tonggak awal untuk munculnya peta-peta budaya lain yang dibuat dengan menggunakan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Pak Denny. Apakah Maps ini sudah dicetak atau diterbitkan? Ya, sebetulnya akhir tahun ini, profesor saya meminta untuk membuat sebuah seminar di Bali yang akan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Bali dan juga akan menghadirkan sejumlah turis untuk
melakukan diseminasi mengenai hasil riset ini. Tapi sayangnya dengan kondisi saat ini tampaknya sangat sulit kita melakukan seminar seperti itu di Bali. Mungkin akan kita buat dalam bentuk lain. Tetapi setelah itu, kita punya rencana untuk melakukan perbanyakan, dengan mencetak dan membagikannya kepada berbagai pihak yang memerlukan. Begitu rencananya. Ya, ya ini ada tanggapan atau respon. Terima kasih atas materinya, Pak. Kalau di sini Sumatera atau Melayu, pembagian berdasarkan sungai. Jadi Ulu, Ilir, dan Tengah. Lalu ada juga respon dari Ibu Widya. Mungkinkah, pertanyaan ya, mungkinkah pemetaan tersebut diterapkan di pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur? Ya, mungkin ini pertanyaannya mirip dengan yang pertama tadi. Jawabannya saja mungkin. Kuncinya bagaimana kita coba mempelajari dulu bagaimana cara pandang masyarakat setempat terhadap uang. Itu kuncinya. Setelah itu, kita akan coba transformasikan menjadi peta yang dibuat berdasarkan budaya setempat. Saya kira itu. Ya, baik. Jadi kemungkinan itu selalu ada ya. Lalu ada pertanyaan mungkin ini dari mahasiswa. Selamat pagi, Pak. Saya mau bertanya, skala pengukuran untuk jarak jauh dengan selemparan batu atau apa nimpukan, lemparan batu setiap orang pasti berbeda-beda jaraknya. Bagaimana cara menentukannya? Ya, tentu saja berbeda-beda. Seperti hanya apa nelengan tadi. Pernah ada seorang peneliti dari Jepang yang mencoba mencari tahu seberapa jauh apa nimpukan tadi. Dengan seorang Bali, mereka berdua pergi ke pantai dan mereka melempar batu. Tentu saja hasilnya berbeda. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita membuat standarisasi sebetulnya. Karena di berbagai budaya dunia ini, antropometri itu punya permasalahan yang sama. Pada saat dicoba saat itu oleh rekan dari Jepang, jarak yang dicapai adalah kurang lebih 60 meter. Tentu setiap orang akan punya kekuatan yang berbeda-beda. Juga tergantung kepada batu yang dilemparkan, apakah besar atau kecil, atau berat atau ringan. Tapi kita coba ambil contoh. Kita biasa menggunakan jarak atau satuan panjang feet, kaki. Kaki siapa? Setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin cuma 30 cm, ada yang 35 cm, ada yang 25 cm, ada yang 28 cm, dan sebagainya. Tentu ini akan menjadi kebingungan karena standarnya berbeda-beda. Demikian juga dengan inci. Inch itu diambil dari lebar jempol. Jadi kalau jempol kita tekan ke di atas meja, kita ukur lebarnya, itulah inch. Asal mula dari inch. Tapi kembali, jempol siapa? Setiap orang berbeda-beda. Demikian juga dengan mile. Mile atau 1000, itu artinya 1000 langkah sebetulnya. Langkah siapa? Maaf, bukan 1000 langkah. 1000 pasang langkah. Jadi 2000 langkah sebetulnya ya. Kembali, itu juga menjadi masalah. Langkah siapa? Itu digunakan oleh orang-orang Roma dulu pada saat mengukur jarak-jarak jauh. Dan kita tahu sekarang 1 mile atau 1000 tadi sama dengan 1,6 km kurang lebih. Nah, biasanya mereka menggunakan raja atau pembesar atau orang yang dihormati sebagai standar satuan. Jadi jempol siapa? Jempolnya raja, langkahnya siapa? Langkah panglima, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang menjadi standar. Nah, demikian juga dengan di Bali, penimpukan tadi adalah
ya sepelemparan batu sehari-hari saja, tidak harus suatu hal yang sifatnya sangat presisi lah gitu kira-kira. Dan kita sebagai orang Asia sangat biasa berpikir fazi. Fazi itu tidak eksak ya, bukan 0 dan 1 kalau dalam komputer. Fazi itu ada unsur kira-kiranya. Contoh kalau para ibu masak, berapa banyak gula yang digunakan? Ya kira-kira 2-3 sendok teh. Sendok teh yang mana? Nggak tahu. Masing-masing orang berbeda-beda. Atau sistem jam. Sistem jam yang kita gunakan berbeda dengan sistem jam yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Jam, menit, detik. Kita menggunakan subuh, pagi, menjelang siang, siang, dan sebagainya. Menurut budaya masing-masing. Jadi, antropometri tidaklah satu hal yang sifatnya eksak. Dia memiliki satu kelenturan atau kelonggaran. Demikian juga dalam hal pengukuran jarak. Terima kasih. Iya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari mahasiswa lagi. Selamat pagi, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana respon masyarakat Bali, jadi respon masyarakat Bali itu sendiri dan turis lokal terhadap peta wisata tersebut? Ya, pada saat kami ke Bali, kami ketemu dengan seorang tokoh budaya Bali, namanya Pak Gelebet. Beliau adalah dosen di Universitas apa namanya kalau di Bali? Udayana. Udayana. Ya, betul. Beliau seorang dosen senior di sana, Pak Gelebet. Pada saat saya berkunjung ke rumahnya, kemudian menyampaikan niat ini dan menyampaikan berbagai permasalahannya, tampak Pak Gelebet ini masyghul. Mengapa masyghul? Anda datang jauh-jauh dari Bandung, bukan orang Bali, tapi mau mempelajari budaya Bali. Anak-anak kami, generasi muda Bali, cenderung kurang peduli dengan budaya Bali. Itu kemasygulan yang disampaikan oleh Pak Gelebet saat itu. Jadi ada keraguan bahwa masyarakat Bali saat ini, terutama generasi muda, itu akan merespon baik. Bagaimana dengan turis? Kalau boleh saya bagi turis menjadi dua, turis asing dan turis lokal. Atau mungkin lebih fair, turis yang well educated dan yang less educated. Biasanya turis-turis yang saya sebut dengan istilah biasa lah, itu lebih senang dengan wisata yang leisure sifatnya. Mereka tidak terlalu punya minat untuk mempelajari culture. Tapi ada segmen turis, terutama turis asing, yang sangat berminat tinggi untuk mempelajari budaya lain. Beberapa kali saya temui ekspatriat ataupun orang-orang asing, rekan-rekan sesama peneliti di luar negeri, mereka sangat-sangat tertarik karena buat mereka ini hal yang baru dan menarik untuk dipelajari. Jadi jelas bahwa segmen dari peta ini adalah orang-orang yang memiliki minat tinggi mempelajari budaya. Dan umumnya itu ada di kelompok wisatawan asing. Saya kira begitu. Ya. Ada respon dari Ibu Widya, metode yang diterapkan ini sangat istimewa. Lalu ada pertanyaan lagi, selamat siang Pak, pertanyaan saya mengenai antropometri yang diukur dengan pelemparan batu. Apakah dengan hal tersebut pengukurannya akan bervariasi? Apakah cara seperti itu masih diterapkan oleh orang Bali sendiri? Ini dari Ibu Zahra. Ya, tentu akan bervariasi. Sekali lagi tadi saya akan sampaikan bahwa
budaya orang Asia itu memiliki ciri fazi, tidak eksak. Makanya kita menggunakan banyak hal yang sifatnya kira-kira. Seperti contoh tadi resep masakan. Dan kalau kita bicara apakah masyarakat Bali masih menggunakannya sekarang, saya kira masih dalam jumlah terbatas, seperti hanya kita di sini menggunakan jengkal, menggunakan langkah, menggunakan depa, sama saja. Walaupun seringkali kita sudah menggunakan satuan meter, sentimeter, dan sebagainya. Begitu mungkin? Baik. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi, tapi tadi ya masih berhubungan dengan yang tadi. Apakah akan dicetak? Kalau dicetak bisa didapatkan di mana? Di Bali atau bagaimana? Terima kasih. Ya, setelah seminar yang kami akan rencanakan nanti bersama dengan Dinas Pariwisata Bali, tentu kami akan ajukan kepada Dinas Pariwisata untuk memperbanyak. Karena tentu memerlukan biaya dan mereka bisa menganggarkannya dalam APBD setempat. Jadi mungkin harap bersabar menunggu. Terima kasih. Jadi mungkin bisa ditambahkan informasinya Pak kalau sudah ada publikasinya atau bagaimana cara orang mengetahui bahwa peta itu sudah dicetak dan bisa diperoleh gitu? Ya, mungkin karena ini penyelenggaranya Ibu Seti dari Maranatha, nanti saya sampaikan ke Bu Seti dan Bu Seti akan menyampaikan kepada para peserta. Saya kira begitu aja. Baik, boleh dititipkan di sini ada email ya Pak ya, nanti mungkin kita bisa Ya, silakan. berhubungan satu dengan yang lain, dengan Silakan. para peserta. Dari Ibu Yunita kembali, apakah ada rencana untuk membuat versi virtual map dari peta ini? Ada hal yang menarik selama saya mengikuti konferensi kartografi internasional, itu sudah kalender tahunan saya tiap tahun. Di negara-negara maju, awalnya saya punya persepsi bahwa mereka sudah meninggalkan peta kertas, paper map. Kenapa? Karena mereka tentu saja punya literasi komputer IT yang lebih tinggi daripada kita. Tapi pada saat berkunjung ke negara mereka, tanya jawab, dan berdiskusi, sampai saat ini mereka masih menggunakan paper map. Terbukti kalau kita berkunjung ke berbagai negara, baik itu di bandara, di terminal, di stasiun, di hotel, apalagi di destinasi wisata, mereka masih menggunakan paper map. Mengapa? Karena ada hal-hal yang bisa disajikan pada paper map, tapi tidak pada virtual map. Sebaliknya, ada hal-hal yang bisa kita sajikan pada virtual map, tapi tidak pada paper map. Jadi, keduanya sebetulnya saling berkomplement, saling menunjang, saling melengkapi. Bahwa ke depan akan dibuat virtual map-nya, saya kira memungkinkan. Namun saya mengencourage rekan-rekan sekalian untuk mencoba membuat hal yang sama di daerah-daerah lain di Indonesia. Karena begitu banyak budaya yang kita miliki mengenai cara pandang ruang. Terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan tentang warna dan simbol. Bagaimana penggunaannya pada interior maupun eksterior bangunan modern yang ada di Bali? Apakah bangunan tersebut mempunyai aturan khusus juga untuk menghormati hukum-hukum adat Bali tertentu? Sampai saat ini kebetulan kami belum mencoba mempelajari atau mencari tahu mengenai hubungan antara warna dengan interior ruang. Jadi mungkin kita sama-sama akan belajar mengenai hal itu. Terima kasih. Ya, jadi belum sampai kepada interior dan eksterior bangunan ya. Ini dari Ya. Ibu Wike, mungkin Ibu Wike ya, Ibu Wike Tasman, dosen DKV.
Apakah disertakan tutorialnya untuk membaca peta ini? Tutorialnya tadi disajikan di bagian belakang peta, pada slide terakhir tadi. Mungkin bisa dilihat kan, Mbak, slide terakhirnya. Ya, jadi ini tutorialnya, cara membaca lah, cara membaca peta yang ada di sisi muka. Dan justru sisi belakang itu menjadi satu hal yang penting karena dengan itulah pembaca peta, pengguna peta, khususnya para turis, itu bisa mempelajari konten dari peta tersebut. Begitu mungkin, terima kasih. Ya, jadi ada Bu ya tutorialnya. Oke, ini ada tanggapan dari Ibu Widya. Saya sangat terkesan atas kerja keras yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sangat membanggakan dan inilah saatnya untuk menampilkan Indonesia dan membuka mata dunia. Baik. Ini chat yang kami terima sampai dengan saat ini. Kami masih punya waktu kurang lebih, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit, 5 sampai 10 menit. Apakah mungkin ada tanggapan lain atau pertanyaan? Mungkin dari teman-teman mahasiswa? Baru 1-2 orang yang tanya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Dari kelas aspek budaya mungkin? Ya, baik, sambil menunggu pertanyaan, saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu dan peserta umum, jadi selain mahasiswa PSRD dan selain mahasiswa aspek budaya, para peserta umum silakan mengisi form berikut untuk pembuatan e-sertifikat. Jadi ada di kolom chat, Bapak Ibu bisa melihat ada link, silakan diklik, silakan di-tap untuk mengisi form sebagai persyaratan pembuatan sertifikat. Tapi ini khusus untuk peserta umum ya, jadi mahasiswa tidak perlu membuat atau mengisi form. Oke, ada pertanyaan lagi. Menyinggung masalah hak cipta, apakah peta-peta Bapak dilindungi copyright? Bagaimana jika dicetak, diperbanyak, dan digunakan untuk komersial tanpa sepengetahuan Bapak? Ya, masalah hak cipta ini menjadi masalah yang cukup serius di negara kita. Walaupun sudah ada undang-undang hak cipta, namun faktanya di lapangan masih banyak terjadinya pelanggaran hak cipta. Karena riset ini dibuat atau dilaksanakan di ITB, kami sebagai siswa akademika di ITB, tentu saja ini menjadi copyright-nya ITB, kami dan ITB. Namun untuk penggunaan di luar, sampai saat ini kami mencoba untuk membuat versi cetaknya saja. Jadi digital tetap kami keep. Jika ada yang membutuhkan nanti setelah seminar di Bali, kalau jadi dilaksanakan, itu yang kami rilis adalah versi cetaknya, bukan versi digitalnya. Saya kira itu yang kita akan lakukan, menunggu sampai ada kejelasan mengenai copyright tadi. Terima kasih. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi, apakah bisa di-share kontak person atau email person in charge agar bisa mengkontak? Saya tertarik untuk membeli dari Pak Denny. Tadi ada email address saya nggak ya? Mohon maaf. Email address Mail to Diki at gmail.com. ya mungkin bisa di-share saja, Pak. Iya. Apakah bisa di-share di kolom chat, Pak Diki? Nanti saya share nanti kami aja, akan Bu. Men-share, iya. Ya. Nanti kami akan Men-share, tapi apakah Saya diizinkan share. untuk Sebentar Men-share? ya. Silakan Diizinkan di-share. ya, Pak ya? Silakan di-share. Oh iya. Baik. Ya, ada
Respon dari Bapak Arya Permana. Sangat menginspirasi penelitiannya, Pak. Kami juga berencana meneliti rumah Melayu. Oh, ini permohonan. Apa materinya bisa di-share untuk referensi kami? Atau adakah sudah dilanjutkan bukunya? Ya, permintaan untuk men-share materi atau apakah sudah ada bukunya untuk dimiliki, untuk dibeli? Ya, karena bidang saya kartografi, tentunya fokusnya kepada pembuatan petanya, pendesainan petanya. Mengenai buku, sampai saat ini yang ada adalah papernya. Paper yang kami submit ke jurnal internasional di International Cartographic Association. Tapi kalau dalam bentuk buku yang menjelaskan dengan detail dari setiap unsur yang ada pada peta, itu belum kami buat. Jadi mungkin harus menunggu tahap berikutnya lagi untuk membuat bukunya. Tapi terima kasih atas endorsement-nya. Ya, kalau materinya, Pak, ini ada pertanyaan. Apakah materi ini ya, maksudnya materi pagi ini, apakah bisa di-share untuk referensi kami? Ya, nanti mungkin Ibu Yunita yang akan mengatur ya. Baik, nanti kami dari Maranatha, biasanya kami akan mengupload di YouTube, Pak, untuk kuliah-kuliah umum yang sudah berlangsung beberapa minggu yang lalu pun sudah kami upload. Jadi kuliah pagi ini pun akan kami upload di YouTube. Jadi bisa diakses oleh Bapak, juga oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Untuk materinya sendiri, Bu, untuk materinya sendiri nanti di-share melalui repositori Maranatha. Jadi bisa di-download berupa PDF ya. Iya. Boleh kan Pak Diki ya? Boleh ya? Ya, nanti silakan Bu, nanti di arrange oleh Ibu Yunita. PDF kan. Ya. Iya. Baik, ini ada yang bertanya tentang paper. Apakah mungkin bisa akses paper Pak Diki? Ini pertanyaan dari Pak Setiadi Ongkowijaya. Oh iya, Pak Setiadi, selamat pagi, Pak. Dicoba di websitenya ICA, International Cartographic Association, mungkin masih ada, Pak ya. Karena itu sudah 3 tahun yang lalu di... Halo Pak Diki. Halo Pak. Nah, iya. Sudah connect lagi. Tadi putus sebentar. Iya, betul Pak. Mohon maaf. Iya. Jadi tadi pertanyaan terakhir sudah sempat dijawab ya Pak ya. Ada Pak yang menanyakan jurnal ya Pak ya? Ya. Sudah sempat dijawab. Bisa diakses ya Pak ya tadi di website ICA ya? ICA. Ya. Ya, mudah-mudahan masih ada di sana. Ya, pasti di Ongkowijaya mudah-mudahan masih bisa mengakses ya Pak ya. Oke, baik. Ini dari terima kasih buat share kontaknya dari Pak Denny. Baik, waktu sudah hampir habis dan kebetulan sudah tidak ada pertanyaan ataupun respon dan tanggapan. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Diki Suryaatmaja yang sudah men-sharingkan materi yang menarik pagi hari ini. Terima kasih kembali. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat juga untuk teman-teman mahasiswa dan bisa membuka wawasan, menambah pengetahuan kita semua ya. Bu Yunita, apakah ada pengumuman atau informasi? Karena ini kuliah terakhir kita, Bu. Ya. Mungkin saya silakan ke Bu Yunita aja ya. Oke. Terima kasih Bu Wina. Jadi sebelum saya akhiri materi kuliah
pada hari ini saya mau ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Diki Surya Atmaja yang sudah bersedia share mengenai pengalamannya membuat peta wisata Bali ini gitu ya. Jadi banyak hal-hal menarik yang kita nggak tahu gitu, ternyata di balik pembuatan sebuah peta tuh ya bisa seperti ini gitu. Jadi ini share yang sangat menarik sebetulnya untuk mahasiswa kami. Makasih banyak Pak. Terus kemudian saya juga ini Bu Wina mau menyapa ada beberapa tamu. Saya juga belum lihat ya video-videonya masing-masing, tapi ini informasi dari Pak Kris, ada Bapak Joko Setiadi dari IAI. Selamat pagi Pak Joko, ada Ibu Rini dari Universitas Ciputra, Ibu Uli dari Telkom University, Bapak Suhardi dari Medan. Kalau menurut informasi ini dari ICOMOS ya, ICOMOS member dari Medan. Bapak Tiadi Ongko Wijaya ya tadi dari Atelier East, dan Ibu Widya dari Semarang. Terima kasih Bapak Ibu yang telah join kuliah kami pada hari ini. Saya ingatkan sekali lagi untuk link sertifikat, silakan dicek jika Bapak Ibu menghendaki sertifikat di chat sudah saya share. Mohon diisi, nanti sertifikat akan di email ke email Bapak Ibu masing-masing ya, sekitar mungkin 2 mingguan ya. Itu aja sih. Terima kasih Ibu Wina, Pak Krismanto yang menjadi host. Bu Wina, balik lagi ke Bu Wina deh. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Yunita. Terima kasih Pak Kris. Langsung. Terima kasih untuk semuanya. Langsung tutup aja Pak. Ya, silakan leave room. Saya akan end meetingnya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.